suatu dinasti merupakan proses panjang dari perjalanan sejarahnya. Tidak terjadi secara tiba-tiba, begitupun dengan dinasti Umayyah. Setelah pembentukan, mengalami perkembangan, mencapai kemasyhuran dan kejayaan yang gemilang. Akhirnya mengalami kemunduran yang mengantarkannya pada faktor-faktor yang menyebabkan runtuhnya Bani Umayyah. 1. Perang saudara antar sesama Bani Umayyah. Terjadinya persaingan di kalangan anggota-anggota dinasti Bani Umayyah. Hal ini disebabkan tidak adanya ketentuan garis pewaris tahta khalifah, apakah dari khalifah ke anak atau dari khalifah ke saudara, selama ada saudara-saudara kandungnya yang masih hidup. Yang kedua, konflik antara Qais dan Yaman. Pertentangan tradisional antara suku Arab Utara dan suku Arab Selatan mengacu ketentraman dinasti Bani Umayyah. Apabila khalifah dekat dengan suku Arab Utara, suku Arab Selatan merasa iri hati. Begitupun sebaliknya. Umpamanya, Yazid ibnu Muawiyah memperoleh dukungan dari Ibnu Khalid atau suku Arab Selatan, dan ketika meninggal dunia, anaknya Muawiyah II tidak didukung oleh Bani Qais atau suku Arab Utara. Malahan, memihak kepada Abdullah ibnu Zubair, khalifah saingan di Hijaz. Bahkan, ketika Marwan ibnu Hakam menjadi khalifah pengganti Muawiyah II, pertempuran terjadi antara Bani Kalb dan Bani Qais tahun 684 Masehi yang dimenangkan oleh Bani Qais. Peristiwa-peristiwa serupa ini adalah diskriminasi terhadap kaum Mawali. Kaum Mawali adalah golongan-golongan non-Arab yang baru saja masuk Islam pada masa dinasti Umayyah. Pada masa dinasti Umayyah, ada beberapa kaum Mawali yang mendapatkan perlakuan diskriminatif. Maka dari itu, hal tersebut menjadi faktor utama runtuhnya Bani Umayyah karena kekecewaan kaum Mawali kepada dinasti Umayyah. Dan faktor yang terakhir adalah pemberontakan Bani Abbasiyah. Munculnya Bani Hashim yang dipelopori oleh Abu al-Abbas, keturunan paman Nabi Muhammad SAW, didukung oleh kaum Syiah dan Mawali mengadakan pemberontakan yang langsung membawa pada jatuhnya dinasti Bani Umayyah. Serangan dimulai dari Khurasan yang dipimpin oleh Abu Muslim al-Khurasan, pemuka dari Persia. Ibu kota Khurasan, Marw, jatuh pada tahun 749 Masehi. Kemudian Kufah di Irak pun jatuh tahun 750 Masehi, Damaskus jatuh, dan kekhilafahan Bani Umayyah digantikan oleh kekhilafahan Bani Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abu Abbas As-Saffah, yang nama lengkapnya adalah Abdullah ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Abdullah ibnu Abbas. Beliau lahir di Humaimah pada tahun 104 Hijriah atau 723 Masehi dan meninggal di Hashimiyah pada bulan Zulhijjah tahun 136 Hijriah atau Juni 754 Masehi. Dinamakan dinasti Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Dinasti ini terbentuk melalui kudeta atau revolusi yang dilakukan oleh Abu Abbas As-Saffah dengan dukungan kaum Mawali dan Syiah terhadap dinasti Umayyah di pusat kota Damaskus pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Gelar As-Saffah yang berarti haus darah diberikan belakangan oleh para penulis sejarah sehubungan dengan kebijakannya membunuh seluruh keturunan Umayyah dan semua lawan politiknya, termasuk kelompok Syiah yang sebelumnya bahu-membahu dengan kekuatan Abbasiyah menjatuhkan dinasti Bani Umayyah. Bani Abbas menjadi penguasa Islam melanjutkan dinasti Umayyah.
Setelah melalui perjalanan panjang, pada mulanya Bani Hashim menuntut kekhalifahan berada di tangan mereka karena merasa keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terdekat. Tuntutan yang sudah ada sejak lama itu baru menjadi gerakan ketika dinasti Bani Umayyah berdiri mengalahkan Ali bin Abi Thalib dan bersikap keras terhadap Bani Hashim. Propaganda Abbasiyah dimulai ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah dinasti Umayyah. Ketentraman dan stabilitas negara dalam kepemimpinan Umar yang adil dimanfaatkan oleh gerakan Abbasiyah untuk menyusun dan merencanakan gerakannya yang berpusat di Humaimah, Hamimah di Syam dekat Damsyik.